رضي الله عنكم. فصل. واحذر أيها المريد كل الحذر من ترك الجمعة والجماعات، فإن ذلك من عادة أهل البطالات وسمات أرباب الجهالات. وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها، وواظب على صلاة الوتر والضحى وإحياء ما بين العشاءين، وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع، وما بعد صلاة العصر إلى الغروب، فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على المتوجهين إليه من العباد. وفي عمارة ما بعد صلاة الصبح خاصية قوية في جلب الأرزاق الجسمانية، وفي عمارة ما بعد العصر خاصية قوية لجلب الأرزاق القلبية. كذلك جربه أرباب البصائر من العارفين الأكابر. وفي الحديث إن الذي يقعد في مصلاه يذكر الله بعد صلاة الصبح أسرع في تحصيل الرزق من الذي يضرب في الآفاق، أعني يسافر فيها لطلب الأرزاق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Wahdhar ayyul murid, berhati-hatilah wahai orang yang berharap sampai kepada Allah, kulal hadar, dengan hati-hati yang sangat, yang maksimal, min tarkil jum'ah wal jamaah, daripada meninggalkan sholat jum'ah dan berjamaah. Nabi bersabda, man taraka thalatha jum'ain taba'allah ala qalbih. Siapa orang yang meninggalkan 3 kali jum'ah berturut-turut tanpa uzur, tanda Allah sudah mengecap hatinya dengan nifak. Karena itu hati-hati, ya. Apalagi mengingkari kewajiban sholat jum'ah. Ijma' sholat jum'ah hukumnya wajib, mengingkari kewajiban sholat jum'ah bisa murtad. Nah, karena itu awas, hati-hati. Wal jamaah, dan hati-hati daripada meninggalkan berjamaah. Nah, karena sebagian ulama mengatakan bahwa jamaah itu adalah fardu kifayah. Ada menyatakan itu adalah sunnah muakkadah. Tapi ada lagi yang menyatakan bahwa termasuk sahnya sholat harus berjamaah, kecuali kalau memang tidak ada jamaah. Karena itu penting sekali, ya. Malah satu hadis Nabi pernah bersabda, aku ingin tidak menghadiri berjamaah, untuk aku datangi orang-orang yang meninggalkan berjamaah, aku bakar rumahnya dan orang ada di dalamnya. Ya, ada yang menyatakan itu adalah termasuk bagian dosa wajib berjamaah. Karena itu jangan ditinggalkan itu berjamaah. Orang kalau sholatnya berjamaah, maka harapan untuk gobulnya besar. Kenapa? Karena kalau misalnya imamnya khusyuk, sholatnya makmum terkatrol dengan sholatnya imam. Kalau misalnya imamnya tidak khusyuk, salah satu makmumnya adalah khusyuk, maka akan terkatrol dengan yang khusyuk. Kalaupun misalnya ada yang semuanya tidak khusyuk, berkat berjamaah akan diterima oleh Allah. Karena itu penting sekali untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Karena itu sebagian mereka menjaga sholat berjamaah, dan tidak ada satupun riwayat. Tidak ada satupun riwayat Nabi sholat sendiri. Selama hidup Nabi, mulai diwajibkan sholat 5 waktu, tidak pernah sholat sendiri. Rasulullah selalu sholat berjamaah sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena sesungguhnya meninggalkan jum'ah dan berjamaah itu adalah adat ahli batalat. Kebiasaan orang-orang yang berbuat kebatilan. Orang-orang yang menganggur, yang tidak pernah menghargai pahala. Wasimat arbabil jahalat, itu sifat orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu keberuntungan. Orang-orang yang batalat,
orang-orang yang selalu berbuat batil. Karena itu orang, kata Habibul Qadir Ahmad, tahu nggak orang yang bodoh? Orang yang bodoh itu yang tahu 1 rupiah dibandingkan 27 rupiah, tapi dia memilih 1 rupiah. Apa bedanya sholat duhur sendiri dengan sholat duhur berjamaah? Sama 4 rakaatnya. Tapi nilainya 1 derajat, ini 27 derajat. Pilih yang 1 derajat, itu adalah satu kebodohan. Jahal biddin, jahal bil thawab, jahal bil hasanat. Masya Allah. Kemudian jagalah juga sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah. Kenapa rawatib ini bisa jadi jabirah, menutup, menambal kekurangan daripada sholat fardu, dan juga bisa menjadi mukammil. Kalau sholat fardunya sempurna, itu lebih menyempurnakan. Kalau misalnya ada lobang-lobangnya, ada kekurangan dalam sholat fardu, ini sholat qabliyah ba'diyah ini akan nutupi kekurangannya. Sempurna, ini wali yang sholat, nabi yang sholat sempurna, berarti lebih menghiasi. Ibarat perempuan pakai anting-anting, pakai gelang, pakai cincin, lebih menghiasi. Tentunya sholatnya lebih sempurna. Man lam yuhafid alal mandubat lam yuhafid alal faraid alal mafrudat. Orang yang tidak bisa menjaga yang sunnah, sebentar lagi dia akan tidak menjaga yang wajib. Tanda teledor terhadap yang wajib diawali teledor terhadap yang sunnah. Nah, kemudian wajib ala sholatil witir, selalulah menjaga sholat witir. Sebagian ulama menyatakan sholat witir itu wajib, Imam Abu Hanifah, karena Nabi menyatakan laisa man lam man lam yutir falaisa minnah. Orang yang tidak sholat witir bukan golonganku, kata Rasulullah. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Itu amar ijab, amar wujub indah Imam Abu Hanifah. Allah itu witir, senang dengan yang witir, karena itu sholatlah witir wahai orang yang beriman dengan Quran, ya ahlul Quran, ya ahlul Islam. Sholat witir jangan ditinggalkan. Kalau indah Syafi'i minimal 1 rakaat. Sebagian lagi menyatakan 3 rakaat minimal. Karena itu ya jangan kurang dari 3 rakaat, kalau bisa khurujan min khilaf. Kemudian sholatul duha, jangan ditinggalkan sholat duha. Sholat duha bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, sempurnanya 8 rakaat. Itu yang hadis yang meriwayatkan gitu. Tapi ada menyatakan bisa sampai 12 rakaat. Salatul duha. Nabi SAW menyatakan likulli sulama ibni Adam shadaqah. Pada setiap pergelangan manusia itu ada sedekah. Pada setiap sendi-sendi manusia itu sedekah. Kalau kita kepingin selamat, sedekahi persendi ini. Persendi ini. Dikatakan, sebagian menyatakan jumlah sendi-sendi manusia itu seperti jumlah hari dalam setahun, 360. Sedekahi biar selamat. Fa amrun ma'ruf shadaqah. Amr ma'ruf itu bagian shadaqah. Wa nahy 'anil munkar shadaqah. Itu semuanya shadaqah. Wa yajma'u dzalika kullahu rak'atan yusallihimal 'abdu fid duha. 2 rakaat salat duha ini sama dengan sedekah sebanyak jumlah sendi manusia. Insyaallah kalau kita melazimi salat duha,
akan dijaga oleh Allah daripada malapetaka. Naam. Wa ihya ma bainal isya'ain, menghidupkan antara maghrib sampai isya dengan berzikir kepada Allah. Sebagian ulama ayat tatajafa juduhum 'anil madaji itu adalah bagi orang-orang yang menghidupkan antara maghrib dan isya, karena orang-orang Yahudi udah tidur saat itu. Maghrib tidur sampai isya, orang mukmin jangan. Setelah sholat isya baru tidur. Nah, wa kun syadidar hisyi ala imarati ma baina subhi ila tulu' wa ma ba'da salatil asr ila al-ghurub fa hadani waqtani syarifan. Jadilah orang yang benar-benar berusaha untuk memakmurkan setelah sholat subuh sampai terbit matahari, jangan tidur. Dan setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ini 2 waktu mulia. Meluber sekali di dalam 2 waktu ini daripada Allah amdad, anugerah-anugerah yang luar biasa bagi orang-orang yang beribadah. Fulkan ibadah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah kepada Tuhan kamu perbanyak sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Penting sekali itu. Bilang siapa orang yang menghidupkan dengan ibadah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, maka dijaga oleh Allah hari itu dari malapetaka sampai sore. Kalau sore hari sampai terbenam matahari, dijaga malam hari sampai subuh. Sampai subuh. Lazimi itu semuanya, ya. Lazimi itu semuanya. Kenapa? Di dalam memakmurkan setelah sholat subuh ada satu keistimewaan yang sangat luar biasa untuk mendapatkan rizki jasmani, ya kesehatan, ya kekuatan, ya lancar pekerjaannya. Kalau antara salat asar, setelah salat asar sampai terbenamnya matahari, rizq qalbi, rizq hati, ya ilmu laduni, ya tumaknina, ya kesempurnaan iman, dan seterusnya. Nah, karena itu orang-orang dulu itu kalau setelah sholat subuh nggak tidur. Malah ada riwayat itu as-subhatu tamna'ur rizq, ay an-naumu ba'da sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh itu mengurangi rizki atau mencegah rizki. Bangun, tapi bangun untuk ibadah, untuk zikir, baca Quran, baca wirdul latih, baca wirid, sampai terbitnya matahari, gadra rumhin, seukuran 1 tombak, sholat duha dan isyraq ada di saat itu. Wah, pahalanya gede itu, pahalanya besar. Begitu juga sholat asar lah, supaya kita bisa menghidupkan setelah sholat asar sampai terbenam matahari, dibuat 1/4 jam sebelum maghrib aja gitu. Ya bukan, ini maksudnya sholat asar di awal waktu. Kan itu orang dulu itu membuat roha, baca kitab, baca hadis, baca itu sampai terbenamnya matahari, makmur waktunya. Nanti lihat orang-orang dulu itu kerjanya nggak seberapa, tapi masya Allah rezekinya lancar. Tamunya dipotongkan kambing, sekarang kasih wafer. Ini penting sekali, ya. Ini telah dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Ada satu riwayat gini, innalladzi yaq'udu fi musallah, orang-orang yang duduk di dalam tempat sholatnya, mereka berzikir kepada Allah setelah sholat subuh, itu untuk mendapatkan rizki lebih cepat daripada orang yang pergi ke luar negeri cari rizki. Orang dulu itu lebih kaya-kaya loh, walaupun tidak melancong kemana-mana. Sawahnya puluhan hektar. Masih ingat Haji Su'eb dulu, sawahnya puluhan hektar, tambaknya puluhan hektar. Tidak pakai kerja di Australia, tidak pakai kerja ada di Belanda. Kadang-kadang sandal jepit sisian. Tapi mereka kaya-kaya. Kenapa? Karena mereka
Setelah subuh ibadah sampai tulu'us syams, sampai terbit matahari. Setelah sholat asar ibadah sampai terbenamnya matahari. Sekarang tidak begitu. Akhirnya dijual, berubah nama sudah. Berubah nama. Malah yang disita punya orang-orang itu semuanya. Kenapa? Tulal lail wan nahar, kerja. Nah, kalau dulu jadi bos, jadi juragan, punya kekayaan di negerinya. Kalau sekarang keluar negeri jadi pembantu. Ada di sana, jatuh martabatnya. Kenapa? Meninggalkan imarah, meninggalkan untuk makmurkan waktu antara setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, antara setelah sholat asar sampai terbitnya matahari. Kan itu anaknya antum, ajari itu. Dong kita kan enggak. Anak-anak kita kadang-kadang dibiarkan sekolah. Habis antara terbit antara sholat asar futsal. Nanti setelah sholat subuh lari-lari. Ajak zikir. Setelah itu silakan. Ba'da sholatil maghrib les. Zikirnya kapan? Ya ma bainar isya'in enggak ada. Akhirnya Masya Allah dapat titel. Cuma nganggur. Orang dulu enggak punya titel gaya-gaya. Gaya-gaya. Kenapa? Karena mereka tadi itu menjaga imaratul awqat. Menjaga hadits-hadits Nabi ini, sholat duhanya, sholat rawatibnya, qiyamul lailnya, sholat witirnya, waktu-waktu yang mulia dimakmurkan. Kalau sekarang kelas maafi, 7 bahasa dikuasai tapi fakir, tidak punya apa-apa. Paham ya? Orang dulu kadang-kadang tidak ngerti walaiti, tidak ngerti hatta bahasa Indonesia kacar-kacir, tapi maksud orang-orang desa yang tidak ngerti ya bahasa apa-apa, tapi maksud mereka. Kenapa? Imaratul awqat. Karena itu jangan memundur kita. Kembali lagi ke adatus salaf. Kembali lagi. Jangan adatul batalat. Jangan adatnya orang-orang yang penganggur-penganggur ini. Jangan adatnya al-jahilin, al-jahala, orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang cerdas ikuti Rasulullah. Ini tidak akan kecewa dunia sampai akhirat.